Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah Kurnia dengan NIM 3333 240005 dari Teknik Industri Angkatan 2024 dari kelompok 1 tutorial penelitian operasional 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 2, yaitu dengan soal yang pertama, PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Nah, untuk soal nomor 1 ini bisa dikerjakan dengan menggunakan software Excel. Lanjut untuk nomor 2, sebuah rumah sakit swasta berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisiensi pengelolaan data medis. Proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan. Untuk memastikan proyek berjalan dengan sesuai jadwal, dilakukan analisis penjadwalan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Berikut ini adalah daftar aktivitas proyeknya. Di sini ada aktivitas dari A sampai H, totalnya ada 8, berikut dengan deskripsi pekerjaannya, dengan aktivitas pendahulunya, dan durasinya dalam satuan minggu. Di sini soalnya yaitu tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM dan hitung total waktu penyelesaian proyek. Di sini kita bisa menggunakan software POM-QM dan juga RStudio. Lanjut ke nomor 3, yaitu sebuah perusahaan makanan sedang mengembangkan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas, sehingga metode program Evaluation and Review Technique atau PERT digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih realistis. Berikut ini adalah daftar aktivitas proyek beserta estimasi waktu optimis, paling mungkin, dan juga pesimis. Di sini ada total 8 aktivitas dari A sampai H, berikut dengan deskripsi pekerjaannya, serta aktivitas pendahulu dengan waktu optimis, waktu paling mungkin, dan waktu pesimisnya. Di sini kita diminta untuk menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT dan menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Oke, lanjut ke nomor 1. Di sini kita akan menggunakan software Excel untuk mengerjakannya. Nah, nomor 1 itu kan menggunakan metode backward pass, maka kita menganalisisnya dari ujung kanan terlebih dahulu, dari kota L dulu ke yang adalah kota tujuannya. Kemudian di sini kita tentukan ada berapa stage, yaitu di sini terdapat 4 stage karena yang kota tujuan karena itu tujuan dan tidak usah dihitung sebagai stage. Maka di sini ada 1 stage, 2 stage, 3 stage, dan ini 4 stage. Nah, di sini kita tulis kota I, kota J, dan kota K. Dan di mana X4 ini adalah tujuannya, kota L, kota L, dan kota L. Lalu di sini kita tulis untuk biayanya, biaya distribusinya. Di sini ada 7, 8, dan juga 11. Nah, lanjut ke stage 3-nya, yaitu ada kota F, kota G, dan kota H. Kemudian di sini untuk yang di atas ini adalah kota tujuannya dari FGH. Di sini ada IJ dan K, atau kota yang ada di stage sebelumnya, yaitu di stage 4. Di sini kita masukin, di sini perhitungannya agak beda, karena di sini rumusnya adalah kota F ini, biaya distribusinya ditambah dengan F3. Sorry, di sini maksudnya F4. F4S, seperti itu. Nah, di sini kota F ke kota I itu 12, ditambah dengan kota F4S. Kemudian di sini untuk kota G kota itu tuh 5, 5 ditambah dengan 7. Lalu kota H ke kota kota H ke kota I itu kan nggak ada, maka di sini kita strip saja. Lalu kota F ke kota J itu 9, ditambah dengan kota J. Kemudian kota G ke kota J 7, dan kota H ke kota J itu 10. Oke, lanjut kota F ke kota K itu nggak ada, maka di sini kita strip. Kemudian kota G ke kota K juga nggak ada, maka di sini kita strip. Dan kota H ke kota K itu 8. 8. Ditambah dengan kota K. Nah, untuk F2S ini karena kita ingin meminimumkan biaya distribusinya, maka kita eh, menggunakan rumus minimal gitu. Jadi kita pilih yang paling minimal dari ketiga ini. Kita drag saja. Nah, untuk S3 adalah kota tujuannya. Kita pilih paling minimal. Di sini adalah 17, maka yang dipilih adalah kota J. Kota J, kemudian sini 12 itu kota I, dan sini kota J juga. Lanjut ke stage 2, di sini ada 4 kota, yaitu kota B, kota C,
kota D, dan juga kota E. Sama seperti tadi, rumusnya itu adalah ininya ditambah dengan si kota yang ditujunya, kota F ini, F2S-nya. F8. Kemudian C. Nah, kota C itu nggak ada kota H, maka di sini kita strip. Tambah, juga ditambah sama kota G. Lalu di kota D, D itu cuman ada di kota H, maka di sini kita strip H 9. Lalu kota E itu cuman ke G dan H, maka di sini kita strip yang kota F-nya, kota G-nya itu 11, kota G-nya 6. Oh, sorry, ini harusnya 4, 4, 8, dan 11 ya. 4, 8, dan 11. Kemudian yang ini 10 dan 3 ya. 10 dan 3, lalu di sini 9, ini 6 dan 12. 6 dan 12. 6 ke kota G dan 12. Sama seperti tadi, kita pilih yang paling minimum. Kita bisa tarik ke bawah. Nah, di sini paling minimum itu adalah kota G, X2-nya. Kemudian di sini ada kota G juga. Di sini ada kota H. Dan di sini ada kota G juga. Lalu untuk stage satunya itu cuma ada kota A menuju kota B, C, dan juga D dan E. 7, 6, 5, dan 9. Sama seperti tadi, rumusnya. Itu ditambah dengan kota B, tadi itu F2S-nya. 7, 7, 6, 5, 9. 7, 6, 5, dan 9. Nah, kita pilih yang paling minimumnya dari keempat ini. Itu adalah 21, yaitu kota C. Maka keputusan optimalnya yaitu dari tujuan awalnya, yaitu adalah kota A. Kota A lalu ke kota C. Nah, di sini kita lihat kota C itu ke kota G. Lalu untuk kota G, di sini ke kota I, dan kota I ke kota L. Dengan biaya distribusi yaitu 6, 3, 5, dan 7. 6, 3, 5, dan 7. 6, 6, 3, 5, dan 7. Yaitu total distribusinya adalah 21. Maka biaya transportasinya untuk PT Arkanindo ini untuk mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir adalah 21. Oke, lanjut di sini kita untuk mengerjakan nomor 2 untuk menggunakan software POMQM terlebih dahulu. Pertama, kita ke POMQM terlebih dahulu. Lalu kita pilih yang part atau CPM dan kita pilih single estimate untuk yang metode CPM. Di sini bisa kita tulis saja tugas mingguan soal 2. Nah, untuk number of activities ini berdasarkan dengan soal. Di sini ada 8 dari A sampai H. Maka kita ganti ke 8. Lalu di sini langsung masukin aja activity time-nya. Ini activity time-nya yaitu 4, 6, 5, 10, 6,
4, 3, 2. Dengan predesesornya itu yang A tidak ada, sini A, sorry, A, B, C, sini D, kemudian di sini E, F, G. Maka di sini bisa kita dapat hasilnya, yaitu eh, hasilnya adalah 35, yaitu adalah 35 ini adalah total waktu penyelesaian proyek di atas dengan menggunakan metode CPM. Dengan chartnya adalah sebagai berikut. Dari A ke B, ke C, D, dengan, sorry, dari A ke B, lalu ke D, ke E, ke F, ke G, dan ke H. Oke, lanjut. Di sini kita akan mengerjakan soal nomor 2 dengan menggunakan software RStudio. Pertama, seperti biasa, untuk RStudio itu kita pilih file, kemudian new project, lalu pilih existing project, lalu pilih mau taruh di mana filenya, kemudian kita buat script baru menggunakan di sini new script, atau bisa langsung Ctrl Shift N saja. Di sini saya sudah menuliskan untuk sintaks-sintaksnya untuk soal nomor 2 ini. Yang pertama ada load library atau kita memanggil si library-nya ini, kemudian kita mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensinya. Nah, di sini ada durasinya, dengan maaf, aktivitasnya itu dari A sampai H dengan masing-masing ada durasinya yaitu ada 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, dan 2. Lalu ada dependensinya yaitu seperti aktivitas A ke B, aktivitas A ke C, aktivitas B ke D, aktivitas C ke E, D ke E ke F, F ke G, dan G ke H. Ini adalah from, to, dan to. Nah, si to ini tidak bisa diselesaikan kalau si aktivitas from ini belum selesai, seperti itu. Kemudian kita membuat grafik dari dependensi aktivitas dengan sintaks sebagai berikut, dengan directive-nya sama dengan true karena kita sekali jalan gitu, nggak bolak-balik. Kemudian menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang. Di sini langsung aja masukin paths, all simple paths. Ini adalah from A to H, dari A ke H, karena ada 8 aktivitas dari A ke H, seperti itu. Kemudian kita menghitung durasi untuk setiap jalurnya dengan sintaks sebagai berikut, dan menentukan jalur kritis atau jalur dengan durasi terpanjangnya dengan sintaks sebagai berikut. Kemudian kita menampilkan grafik jalur kritisnya dengan sintaks sebagai berikut: H, if else, apply, get edge list, function, kemudian kita pilih warnanya red and gray, kemudian not colors-nya kita pilih red dan light blue. Kemudian uh, kita menampilkan hasilnya yaitu dengan sintaks sebagai berikut: jalur kritis, fase, critical path, collapse, dan total waktu penyelesaian proyeknya. Di sini bisa kita running saja. Nah, ini adalah jalur dari grafik jalur kritis dari grafik CPM ini dengan metode CPM ini untuk soal nomor 2. Dan kita menampilkan hasil dari si jalur ini. Kita pilih yang mana? Maka untuk jalur kritisnya adalah ABD FGH dengan waktu penyelesaian proyeknya adalah 35 hari. Sama seperti dengan di POMQM. Maaf, di sini ada salah satuan sedikit. Seharusnya ini adalah minggu. 35 minggu. Seperti itu. Sama seperti di POMQM. Oke, lanjut. Kita akan mengerjakan nomor 3 dengan metode Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Yang pertama, kita bisa menggunakan software POMQM. Pertama, kita ke POMQM terlebih dahulu. Lalu kita pilih Project Management dan pilih yang Triple Time Estimate ini buat yang metode PERT ini.
Di sini untuk number of activities-nya itu ada 8 dari A sampai H. Lalu di sini bisa langsung kita masukkan saja optimistic time, most likely time, dan juga pessimistic time-nya. Jadi optimistic time-nya itu 10, 12, 8, 6, 10, 6, 8, 4. Most likely-nya itu ada 14, 18, 12, 10, 14, 10, 12, 6. Maaf, saya salah. 14, 10, 12, 11, 12. Pessimistic time-nya 20, 26, 18, 16, 22, 18, 20, dan 10. Lalu untuk predecessor-nya, di sini A, B, B, C, D, E, F, G. Ini adalah untuk tugas pendahulunya gitu. Misalnya untuk aktivitas A, itu tugas pendahulunya adalah C dan D. Seperti itu. Di sini bisa langsung kita solve saja. Dan didapat activity time-nya adalah 89,3 dengan charge-nya adalah sebagai berikut, yaitu dengan jalur kritisnya yaitu ada A, B, C, E, F, G, H dengan perkiraan waktu penyelesaian proyeknya yaitu 89,33. Oke, lanjut ke soal nomor 3 dengan menggunakan software RStudio. Di sini pertama kita memasukkan data aktivitas proyek dengan estimasi waktu per. Di sini ada aktivitasnya dari A sampai H, totalnya ada 8, kemudian ada waktu optimisnya ada 10, 12, 8, 6, 10, 6, 8, 4, dan waktu most likely atau waktu paling mungkin ada 14, 18, 12, 10, 14, 10, 12, dan 6. Dan waktu pesimisnya ada 20, 26, 18, 16, 22, 18, dan 20, dan juga 10. Kemudian kita menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT, yaitu adalah rumusnya adalah waktu optimis ditambah dengan 4 dikali waktu paling mungkin, kemudian ditambah waktu pesimis, dan hasilnya dibagi 6. Lalu kita mendefinisikan hubungan antar aktivitasnya. Sama seperti tadi, di sini ada A ke B, B ke C, B ke D, C ke E, D ke E, E ke F, F ke G, dan G ke H. Lalu kita membuat grafik proyeknya, sama seperti tadi yang nomor 2. Di sini directednya sama dengan true karena ini sekali jalan, tidak bolak-balik. Lalu kita menentukan semua jalur dari awal sampai akhir, yaitu dari A sampai ke H. Lalu menghitung durasi untuk setiap jalur, dan menentukan jalur kritis, yaitu jalur durasi terpanjang dengan sintaks sebagai berikut. Lalu kita menampilkan grafik jalur kritis dengan sintaks sebagai berikut. Dan untuk akhirnya kita menampilkan hasilnya, yaitu dari jalur kritis ini yang mana aja sih yang kita pilih, dan juga total waktu penyelesaian proyeknya. Untuk ini tuh tidak ada satuan waktunya, jadi kita mungkin bisa menggunakan hari. Di sini bisa langsung kita running saja untuk nomor 3 ini. Asumsikan satuannya adalah hari. Nah, ini adalah grafik dari jalur kritisnya, dan kita menampilkan hasilnya. Jadi jalur kritisnya adalah A, B, C, F, G, H. Dengan waktu penyelesaian proyeknya itu 89,33 hari. Sama seperti di POM QM sebelumnya. Di sini kita bisa lihat di sebelah kanan, jalur kritis dari grafik per ini. Yang merah ini adalah jalur yang dipilih, sedangkan yang warna light blue ini adalah jalur yang tidak dipilih. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tugas mingguan shift 2 kali ini. Kurang lebih mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.